Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para habaib Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, para ustadz, para kiai, para kesepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, khususnya kepada ketua DKM daripada Masjid Al-Madani yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus daripada DKM Masjid Al-Madani, semoga diberi keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak RT, Bapak RW, kalau ada enggak kira-kira? Ada ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul bersama, kita duduk bersama di dalam Masjid Al-Madani, yang mana masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang mengisi masjid, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir. Mereka itulah orang-orang yang mendirikan sholat, mereka itulah orang-orang yang menunaikan zakat, mereka itulah orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah, disebutkan ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Alhamdulillah, pada malam ini kita memakmurkan masjid, kita bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam hadis qudsi, hadis yang sahih Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah berfirman di dalam hadis kursi bahwa barang siapa yang berzikir menyebut namaku dalam keadaan sendiri, maka aku pun akan menyebutnya dalam keadaan sendiri, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang berzikir menyebut namaku di dalam perkumpulan, bersama-sama berzikir menyebut nama Allah,
maka aku pun akan menyebutnya di dalam perkumpulan yang lebih baik darinya, kata Allah. Apa maknanya? Disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dalam perkumpulan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman yang artinya ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi orang yang ingat kepada Allah maka akan diingat oleh Allah. Maknanya apa? Orang yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Dan orang mengingat Allah, menyebut nama Allah boleh dalam keadaan sendiri. Orang yang berzikir dalam keadaan sendiri akan diingat oleh Allah dalam keadaan sendiri. Orang yang berzikir bersama-sama diingat oleh Allah, disebut oleh para malaikat-malaikat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita senantiasa untuk banyak berzikir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir nggak ada batasannya. Semakin banyak orang berzikir itu semakin baik. Nggak ada istilahnya orang kebanyakan zikir, nggak ada. Karena diperintahkan oleh Allah, berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nggak ada istilahnya orang kebanyakan zikir. Kalau kebanyakan duit masih ada orang kebanyakan duit, kebanyakan mobil, kebanyakan rumah dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan zikir tidak ada. Semakin banyak berzikir semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan tentram. Ya, kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fadilahnya besar. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa i'rafillaha firrakhai ya'rifka fisyiddah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Orang kan kebanyakan sekarang kebalik. Dalam keadaan senang lupa kepada Allah, dalam keadaan susah baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana bisa diingat oleh Allah? Orang yang di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah. Orang sekarang ketika sehat jarang ngaji, ya, jarang berzikir. Ketika sakit baru buka Al-Quran, baru ngaji, baru sholat tahajud. Ya, kan kebanyakan seperti itu. Ya, lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh. Ketika banyak uang, ketika sedang maju-majunya lupa kepada Allah. Ketika dalam keadaan bangkrut baru zikiran, baru megang tasbih, ya, baru doanya sampai nangis-nangis. Ini kurang afdol. Mengapa? Orang yang di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh
Allah. Orang yang di masa senangnya ingat kepada Allah selalu, maka di masa susahnya ketika mendapatkan ujian diingat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita saat ini berzikir dalam keadaan senang. Semoga kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk daripada bentuk berzikir menyebut nama Allah adalah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi salawat itu adalah zikir. Ya, salawat itu adalah zikir. Ya, ketika kita menyebut ya Allah, Allahumma, ini zikir bukan? Zikir kan? Ketika kita sebut, ketika kita bersalawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, salawat fadilahnya sangat besar. Salawat adalah amalan yang sangat mulia. Mengapa? Amalan salawat yang pertama adalah menyamai amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita sholat. Kira-kira Allah sholat enggak? Enggak. Allah memerintahkan kita puasa. Kira-kira Allah puasa enggak? Ya, sahur, buka bersama, puasa dari pagi sampai maghrib, kan enggak. Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita haji, tapi Allah tidak melakukan itu semuanya kecuali salawat. Allah memerintahkan kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita salawat, Allah pun bersalawat. Salawat menyamai amalannya para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Jadi para malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, orang yang bersalawat nggak akan kena musibah. Orang yang banyak salawatnya nggak akan kesusahan. Orang yang banyak salawatnya nggak akan sengsara, nggak akan kena corona. Ya, mengapa? Karena orang yang senantiasa bersalawat selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu. Orang yang mendapatkan rahmat nggak akan kena musibah, kan dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat gak akan celaka. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat. Dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya salawat dari Allah? Salawat dari Allah itu para ulama menjelaskan maknanya adalah rahmat. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Jadi orang yang sekali salawatan dirahmati oleh Allah 10 kali. Padahal para ulama menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan satu saja rahmat dari Allah cukup untuk seumur hidupnya. Satu saja rahmat dari Allah, apalagi 10 rahmat. Itu setiap kali kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya jangan kaget kalau kita melihat guru-guru kita, ada habaib, ada kiai, ada ustadz yang banyak amalan salawatan, itu hidupnya udah kayak di sorga. Ya, hidupnya serba enak, nggak ada susahnya. Orang banyak yang membantu, orang berebut untuk membantu. Ya, orang banyak yang cinta, orang banyak yang dekat. Ini jangan heran, mengapa banyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan orang yang salawatan sekali sehari salawatan 300 kali minimalnya, ya, itu di hari itu nggak akan kena musibah.
Di hari itu dirinya dijaga oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, anak-anaknya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu. Ini 300 kali. Guru-guru kita ada yang salawatnya 1000 kali, ada yang salawatnya 3000 kali, bahkan ada yang sampai 5000 kali. Istiqomah setiap hari. Wajar saja hidupnya udah kayak di sorga. Ya, ini fadilah, banyak lagi fadilah daripada bersalawat. Ya, kita berzikir bersama, kita bersalawat bersama dalam rangka merayakan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini judulnya apa sih? Momen hijrah dan momen kembali kepada kehidupan sewajarnya. Ya, jadi kita pada malam ini ya berzikir salawatan dalam rangka yang pertama mengagungkan, kita bergembira atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang bertanya, siapa yang pertama kali merayakan maulid? Ini sebenarnya jawabannya adalah yang pertama merayakan kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang sahih Imam Muslim, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, ya, Nabi Muhammad puasa Senin dan Kamis. Ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, itu Nabi Muhammad menjawab, dzakal yaum wulidtu fihi, pada hari itu saya dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad merayakan lahirnya dengan cara apa? Syukuran. Apa itu syukuran? Merayakan kelahirannya dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukuran, ya. Jadi kita merayakan, misalnya kita merayakan ulang tahun anak kita atau ulang tahun diri kita sendiri, silahkan, tapi caranya adalah dengan syukuran, ya. Baik itu dengan puasa silahkan, dengan sedekah silahkan, dengan zikiran silahkan, yang penting dengan cara ibadah kepada Allah. Jangan merayakannya dengan cara kufuran. Ada orang yang merayakan dengan cara kufuran, kufur. Ya, bagaimana? Dengan melanggar daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiup lilin, jangan dikira itu hukumnya nggak apa-apa, hukumnya haram. Meniup lilin itu hukumnya haram. Mengapa? Tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu golongan, maka di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama golongan tersebut. Na'udzubillah min dalik, ya. Jadi merayakan silahkan, tapi dengan cara syukuran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pun demikian, ya. Jadi saat ini kita merayakan kelahirannya Nabi Muhammad dengan cara apa? Kita berzikir, kita bersalawat. Tadi kita membaca maulid. Maulid tidak lain adalah kita mengkaji sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengapa kita merayakan maulid? Yang pertama adalah kita gembira atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Kita bergembira, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah seharusnya mereka itu bergembira. Jadi seharusnya kita ini bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta duniawi. Kita dapat rezeki duit, seneng gak kira-kira?
senang, apalagi dapat rezeki mendadak, rezeki nomplok ya. Misalnya dapat hadiah 1 miliar, senang nggak kira-kira? Oh, senangnya luar biasa. Dapat hadiah mobil, dapat hadiah rumah dan lain sebagainya, kita gembira. Padahal di dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, seharusnya mereka bergembira itu ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karunia rahmat Allah yang terbesar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dengan berkat Nabi Muhammad kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Nabi Muhammad kita ini menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Nabi Muhammad semoga insyaallah mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bergembira. Kalau seandainya ditanya ada ya artis terkenal tuh Abu Lahab ya, nggak ada yang nggak kenal ya, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ya, celakalah diri Abi Lahab dan celakalah dia. Itu Sayyidina Abbas. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 wanita pilihan. 3 wanita pilihannya Allah Subhanahu ya. Siapa aja itu? Yang pertama adalah, ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau bisa nyebut 3-3-nya nanti dapat hadiah ya, HP Samsung yang terbaru ya, nanti langsung minta ke DKM-nya ya, silakan ya. Siapa kira-kira ibu susuannya Nabi Muhammad? Yang pertama adalah Siti Aminah, ibunda Nabi kita Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Siti Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad mau disusui oleh wanita-wanita yang lain, nggak mau Nabi Muhammad ya, pilihan wanita pilihan dari Siti Thuwaibah baru mau. Setelah itu yang ketiga yang menyusui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Halimatus Sa'diyah ya. Siti Thuwaibah mengabarkan kepada tuannya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, lahir keponakanmu laki-laki, Muhammad namanya. Abu Lahab merasa gembira, saya punya keponakan ya. Lalu Abu Lahab berkata kepada budaknya itu, wahai Thuwaibah, karena kamu telah memberi kabar gembira kepadaku, maka kamu saya bebaskan. Dulu budak itu dulu harganya mahal. Jadi dibebaskan itu budaknya Thuwaibah. Mengapa? Karena gembira dengan kelahiran keponakannya yang tidak lain itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Namun setelah itu Abu Lahab menjadi musuhnya Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan matinya pun dalam keadaan kafir. Bahkan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah diri Abi Lahab dan celakalah dia, celaka Abu Lahab. Tapi Allah nggak lupa, dahulu Abu Lahab pernah sempat gembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari, setiap hari Senin diliburkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abu Lahab. Makanya para ulama menjelaskan, kalau seandainya ini orang kafir yang merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, dalam hadis yang sahih setiap hari Senin diliburkan siksanya oleh Allah, bagaimana kiranya kalau ada orang yang beriman kepada Allah sepanjang umur hidupnya merasa gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita apa? Harapan kita adalah semoga
surga, kita diselamatkan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini salah satu fadilah kita merayakan Maulid, kita merasa gembira. Lalu yang kedua adalah agar kita lebih mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pepatah dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau orang nggak kenal, bagaimana bisa cinta? Ya, padahal cinta kepada Nabi Muhammad itu harus. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surat At-Taubah, Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kalau seandainya orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluarga kerabatmu, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takutkan bangkrutnya, dan rumah-rumah yang kalian senangi, kalau seandainya semuanya ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah keputusan dari Allah. Maknanya apa? Ini adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita sebagai hamba yang beriman, bukan berarti kita nggak boleh punya uang, bukan berarti kita nggak boleh punya rumah, silahkan, tapi harus kita jadikan cinta kita yang terbesar adalah kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, caranya bagaimana? Kita membaca maulid, banyak salawatan, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu adalah tolak ukur iman kita kepada Allah subhanahu. Jadi para ulama menjelaskan, kalau seandainya kita mau tahu seberapa besar ukuran iman kita kepada Allah, kita lihat seberapa besar ukuran cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sempurna imanmu kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Belum sempurna imanmu kepada Allah sampai kalian jadikan aku ini lebih kamu cintai daripada orang tuanya sendiri, lebih kamu cintai daripada anaknya sendiri, lebih kamu cintai dari semua orang. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad dari semua orang, baru sempurna imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segala-galanya kecuali dari diriku sendiri. Sayyidina Umar belum tahu, ya, engkau saya cintai wahai Rasulullah lebih dari segala-galanya kecuali dari diriku sendiri. Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi. Belum sempurna imanmu kepada Allah sampai kalian jadikan aku ini lebih kamu cintai daripada dirinya sendiri. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab baru sadar. Lalu setelah itu beliau berkata, wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segala-galanya, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Nabi Muhammad baru menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, kata Nabi Muhammad.
Apa maknanya? Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita cintai Allah, kita cintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya para sahabat itu adalah paling mulia-mulianya umatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Bukan karena para sahabat ibadahnya yang paling banyak, bukan. Bisa jadi generasi setelah sahabat ibadahnya lebih banyak. Bukan karena ilmunya yang paling tinggi. Bisa jadi generasi yang setelahnya ilmunya lebih tinggi. Tapi karena para sahabat adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Itu diceritakan ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud ada kabar Nabi Muhammad terbunuh. Ada seorang wanita, ini sebagai contoh, ada seorang wanita dari kaum Ansor yang mana suaminya ikut perang bersama Nabi Muhammad, ayahnya ikut perang bersama Nabi Muhammad, saudaranya juga ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya terbunuh. Suaminya terbunuh, ayahnya terbunuh, saudaranya juga terbunuh. Ada kabar Nabi Muhammad terbunuh. Ketika para sahabat pulang dari perang Uhud, ini wanita Ansor ini menanyakan, bagaimana kabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mengabarkan, wahai fulanah, suamimu terbunuh. Lalu wanita ini menanyakan lagi, bagaimana kabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat yang mengabarkan, wahai fulanah, ayahmu terbunuh. Tapi yang ditanya bagaimana kabarnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengabarkan, saudaramu terbunuh. Tapi yang ditanya adalah kabarnya Nabi Muhammad. Akhirnya setelah itu ada sahabat yang berkata, alhamdulillah Nabi Muhammad selamat. Tunjukkan kepadaku. Ketika ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita ini berkata, kullu musibah ba'daka jalalun. Wahai Rasulullah, asalkan engkau selamat, semua musibah saya anggap kecil. Padahal suaminya terbunuh, ayahnya terbunuh, saudaranya juga terbunuh, dianggap kecil asalkan selamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya para sahabat. Makanya menjadi paling mulia-mulianya umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kana Rasulullah ahabba ilaina min abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau berkata, dahulu Nabi Muhammad, kami para sahabat lebih mencintainya daripada ayah kami sendiri, daripada ibu kami sendiri, daripada harta kami, dan lebih kami cintai daripada air yang sejuk ketika orang sedang sekarat kehausan. Orang mau mati nih, mau mati karena kehausan. Kira-kira yang paling dirindukan apa? Air, apalagi air yang sejuk, apalagi sirup dan lain sebagainya. Mau mati kehausan, yang paling dirindukan adalah air yang sejuk. Ini para sahabat berkata, kami masih lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada air yang sejuk ketika sedang sekarat kehausan. Ya, ini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya. Dan yang terakhir adalah kita jadikan teladan hidup kita sehari-hari adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah, satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah, satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam surga adalah lewat pintu Nabi kita Nabi Muhammad
Jadi orang mau mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, kalau tidak melewati cara hidupnya Nabi Muhammad, maka tidak akan sampai. Satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan kita mengikuti cara hidupnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nanti akan disampaikan lagi oleh guru-guru kita. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat, dan semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit corona maupun penyakit yang lain. Ya Allah, selamatkan kita dari semua musibah, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.